Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.6, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen yang dibaca dan didengar. Selamat belajar! Sebelum membahas struktur dan kebahasaan teks cerpen, akan lebih baik jika kita mencari terlebih dahulu pengertian teks cerpen. Apa itu teks cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata dalam cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Penulisan cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat, dan langsung pada inti cerita. Cerpen memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berpusat pada satu pokok cerita, menggunakan kata-kata yang cenderung sederhana, panjang tulisan tidak lebih dari 1.000 kata, dan alur ceritanya yang tunggal. Tokoh yang digambarkan dalam cerpen mengalami konflik dan penyelesaiannya. Lalu, penggambaran tokoh dilakukan dengan sangat sederhana. Cerpen menceritakan kehidupan sehari-hari. Di dalam cerpen juga terdapat pesan moral yang dapat diambil. Tiap teks tentu memiliki struktur ya. Lalu, bagaimana struktur teks cerita pendek? Yuk kita dengarkan lebih lanjut video berikut ini. Cerpen memiliki beberapa struktur. Yang pertama, orientasi. Lalu, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. 1. Orientasi. Orientasi adalah pengenalan waktu, tempat, dan suasana yang terdapat dalam cerita. 2. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah rangkaian kisah yang terbentuk melalui serangkaian peristiwa yang tidak dapat terduga. 3. Komplikasi. Pengertian komplikasi pada cerpen adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Seiring dengan munculnya permasalahan, karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur komplikasi ini menggambarkan plot cerita. 4. Resolusi. Resolusi pada cerpen adalah ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Dalam resolusi, masalah sudah mendapat penyelesaian di tahap akhir cerita. 5. Koda. Koda adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat menjadi intisari cerita yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca teks cerpen. Agar kamu lebih memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek, coba perhatikan contoh berikut ini. Orientasi dalam cerpen tersebut berisi pengenalan tokoh yaitu Mogu, seorang anak berusia 7 tahun. Cerpen tersebut berlatarkan di sebuah hutan pada sore hari. Rangkaian peristiwa dalam cerpen tersebut dimulai ketika Mogu bertemu dengan pohon pengetahuan. Kemudian, ia mengembara dari desa ke desa menuju ibu kota. Sesampainya di ibu kota, ia mengikuti ujian negara dan mendapatkan peringkat terbaik. Terdapat pula permulaan konflik antara Tuan Moda dengan Mogu karena Tuan Moda iri akan perlakuan raja terhadap Mogu yang sangat menyayanginya. Komplikasi dimulai ketika Tuan Moda tiba-tiba datang dan ingin menjadi murid pohon pengetahuan. Tetapi pohon pengetahuan menolak karena Tuan Moda berhati kotor. Sehingga hal tersebut membuat Tuan Moda kesal. Tuan Moda lalu membakar pohon pengetahuan. Resolusi dalam cerpen tersebut adalah
raja akhirnya menghukum Tuan Moda karena telah membakar pohon pengetahuan. Pesan moral yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan menemukan akibatnya. Jangan bersikap sombong dan selalu bersikap rendah hati. Hai, apa sih kaidah kebahasaan teks cerpen itu? Yuk, agar lebih jelas, simak lagi videonya. Kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen, seperti misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Membuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh misalnya, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan lain sebagainya. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Gunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Dan yang keenam, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Kaidah kebahasaan dalam cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Yang pertama, terdapat kata yang menunjukkan keterangan sifat, seperti rajin belajar dan bijaksana. Lalu menggunakan kata keterangan, yaitu kata keterangan tempat, di hutan, kota, dan kerajaan. Kata keterangan waktu, yaitu hari yang sudah gelap atau sore hari, dan pagi. Suasana, yaitu sedih, ketika Tuan Moda membakar pohon pengetahuan. Menggunakan kutipan langsung, seperti pada contoh. Lalu, makna bersifat konotasi, yaitu haus akan ilmu. Haus di sini bukan berarti ingin minum, tetapi bermakna rasa keingintahuan yang tinggi. Selanjutnya, terdapat gaya bahasa perbandingan, yaitu majas personifikasi, di mana dalam cerpen tersebut terdapat pohon yang dapat berbicara layaknya manusia.